Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Saya mau berbagi tips receh terkait usaha warung sembako ya. Sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang warna merah itu ya. Kasih padam deh. Jangan lupa juga seruput kopinya. Usaha sembako itu sangat sangat banyak sekali, hampir di semua perdesaan, perkotaan, pelosok pasti ada yang namanya warung sembako atau warung menjual kebutuhan sehari-harinya masyarakat tersebut. Walaupun sudah banyak si pengusaha warung sembako, jangan takut, jangan khawatir untuk membuka juga. Ya, rezeki nggak kemana ya. Selagi kita mau berusaha, tipsnya yang pertama apa ya? Tipsnya yang pertama, kita harus segera memulai. Jangan hanya membuat rencana, membuat wacana dan sebagainya, tapi kita tidak segera menjalankannya. Itu yang paling penting. Sedangkan untuk modal itu relatif ya. Tergantung Anda mau membuat model gimana nih. Mau membuat khusus retail atau eceran atau semi ya. Semi itu maksudnya kita menjual eceran, kita juga menjual partai. Partai maksudnya kita melayani kios yang di bawahnya kita. Maksudnya orang kios-kios yang lebih kecil dari kita lah. Mereka bisa kulakannya di kita kasih harganya harga partai namanya. Grosir lah. Dengan kita menerapkan dua harga itu, eceran dan partai, itu dapat menarik, bagaimana ya, salah satu cara untuk menarik pelanggan untuk datang ke kita. Yang pertama tadi, segera mulailah. Jangan hanya rencana dan rencana akhirnya kita punya usaha tidak mulai kita tidak bagaimana. Intinya tuh mulai dulu. Yang pertama. Yang kedua, bingung. Di sana sudah jualan ini, di sana lagi sudah jualan ini, di toko sebelah sudah jualan ini. Nah, itu kadang yang membuat kita bingung. Kita mau jualan apa sebagai pendatang baru? Pendatang baru gimana? Gak usah inilah. Gak usah terlalu pusing dengan barang apa yang mau kita jual. Kalau sembako ya sembako, kalau spare part, kalau bahan bangunan. Saya sendiri terjunnya di sembako. Sembako itu yang paling penting itu apa ya? Kebutuhan sehari-hari lah. Gula, minyak, kecap, biskuit, minuman, garam, micin, pokoknya kebutuhan dapur. Kebutuhan dapur itu paling penting. Itu yang kedua. Jika kita sudah jika kita bingung menentukan produk apa yang mau kita jual, jualah kebutuhan sembako dulu. Kebutuhan dapur paling penting. Nah, jika kebutuhan dapur sudah komplit, nah, ibu itu pasti ketika berbelanja, ibu-ibu pasti dia akan menanyakan barang lain yang belum kita jual, pasti itu. Mas ada ini. Nah, pada waktu itu pula secara tidak langsung si konsumen kita itu membantu kita untuk melengkapi dagangan kita, melengkapi produk yang kita jual. Dengan secara perlahan pasti
jenis item, jenis produk yang kita jual pasti akan bertambah. Dari 5 macam, 10 macam, 15 macam, bisa sampai 50 macam, 100 macam pun bisa. Yang penting kita bisa memenuhi kebutuhan si konsumen kita. Yang kedua, apabila kita bingung menjual apa yang mau kita jual, kayak biskuit, kayak snack itu sekian lah, kita lengkapi dulu kebutuhannya si ibu-ibu, kebutuhan dapur ya. Kalau minuman jajanan itu ya nomor sekian lah. Nanti dengan seiring berjalannya waktu baru kita kasih warna-warni di dagangan kita. Kemudian yang ketiga itu harga jual. Kita harga jual jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Yang penting ya kita paling tidak tahu di pasar itu harga ini berapa ya, di pasar di kampung kita, di lokasi yang kita akan mau membuka usaha itu, si barang A ini harganya berapa, barang B harganya di toko-toko lain, di warung-warung lain mereka jualnya berapa. Nah gitu, kita setelah kita belanja, kita tahu harga modal, harga jual di tempat kita mau membuka. Nah kalau bisa kita jalannya sama-sama ya, jalannya sama-sama. Mereka jual harga Rp1, kita juga jual 1. Kalau dirasa sudah kita jual sama, dirasa sudah mendapatkan untung, bisa. Tapi ya namanya kita kan junior, nggak tambah. Kalau nggak bisa di bawahnya, paling tidak kita jual tuh sama. Kalau kita nggak bisa jual di bawahnya mereka, paling tidak kita jualnya harus sama gitu. Kalau kita jualnya di atasnya si senior pemain lama, alias toko-toko yang sudah lama berdiri, bisa jadi orang yang pertama kali mencoba datang ke kita, mereka kapok gitu. Waduh, di sana baru kirain murah, ternyata mahal. Nah, akhirnya kemungkinan mereka nggak akan balik ke toko. Oke, cukup sekian dulu tips receh berdasarkan pengalaman pribadi ya, bukan berdasarkan dari internet, bukan berdasarkan dari YouTube, bukan berdasarkan dari Google, bukan berdasarkan dari buku-buku, bukan, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.